Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya sekarang ini, supaya bisa mengikuti penjelasan di video ini dengan baik. Saya Febriani dari Magister Pendidikan Fisika UNY. Pada video kali ini akan membahas seputar penerapan hermeneutika dalam penelitian kualitatif. Adapun materi yang akan kita bahas diantaranya yang pertama adalah hermeneutika, kemudian yang kedua adalah penelitian kualitatif, dan yang ketiga adalah manfaat hermeneutika dalam penelitian kualitatif. Atau penerapannya gitu ya, hermeneutika dalam penelitian kualitatif ini gitu. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah hermeneutika. Apa sih hermeneutika itu? Tentunya kita lagi mikir nih ya, sama kayak mas-mas yang ada di gambar ini gitu. Tapi mungkin ada juga nih teman-teman yang sudah tahu gitu ya, hermeneutika itu apa, kemudian udah sering banget dengar atau bahkan sudah menerapkan hermeneutika ini dalam penelitian ya teman-teman gitu. Tapi mungkin juga nih ada yang udah sering dengar hermeneutika itu, udah sering melintasi gitu ya ke telinganya teman-teman gitu. Tapi belum tahu hermeneutika itu apa. Atau mungkin juga ada yang baru kali ini nih di video ini baru tahu atau baru dengar seputar hermeneutika. Nah, sebelum kita cari tahu hermeneutika itu apa, kita akan cari tahu dulu seputar munculnya hermeneutika. Kok bisa sih hermeneutika ini muncul itu penyebabnya apa gitu ya yang memantiknya. Jadi terminologi hermeneutika itu muncul dalam lingkup interpretasi teks-teks suci. Jadi dulu itu digunakan untuk menginterpretasi teks-teks suci. Jadi kan dahulu itu ketika dulu teks-teks suci itu hanya boleh diinterpretasikan oleh gereja gitu ya. Entah itu interpretasinya seperti apa dan bagaimana, pokoknya orang-orang dahulu itu harus manut gitu ya, atau ikut aja gitu dengan apapun interpretasi dari gereja yang dihasilkan, dan orang-orang lain nggak boleh gitu ya mengeluarkan interpretasi lainnya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, muncullah ini Luther gitu ya, Luther di sini beliau menggagaskan gitu ya untuk kita itu bisa mengeluarkan dulu pemikiran-pemikiran kritis untuk mengintervensi mengatakan teks kitab suci itu tidak berbeda dari karya sastra, literer, atau literatur lainnya. Karena itu dalam penyelidikan atau interpretasi, teks itu mesti diperlakukan sama dengan karya sastra yang lainnya. Semua hal yang tidak dapat dimasuki rasio manusia harus disingkirkan nih dari teks kitab suci. Supaya apa? Supaya manusia itu bisa sampai pada inti, pesan, atau makna bagi manusia kini dan di sini gitu. Dalam bingkai ini lahirlah filsafat interpretasi, atau mungkin lebih tepat teori interpretasi yang dalam hasana filosofis disebut hermeneutika gitu. Nah, berdasarkan ini, jadi kita tahu nih ya, bahwa dulu itu hermeneutika muncul karena untuk menginterpretasikan teks-teks kitab suci gitu. Nah, habis kita tahu munculnya ini, lanjut. Kita cari tahu jadinya apa sih hermeneutika itu? Nah, secara etimologis, hermeneutika ini berasal dari kata hermeneuin. Nah, hermeneuin sendiri itu artinya adalah menginterpretasikan atau menafsirkan. Seperti pada gambar yang saya sajikan ini gitu ya. Ini ada angka nih di bawah. Nah, orang sebelah kiri menafsirkan ini tuh angka 6. Orang sebelah kanan menafsirkan ini angka 9 gitu. Jadi penafsiran ini bisa beda-beda juga kadang, tergantung dari sudut pandang. Nah, tapi intinya di sini itu hermeneutika adalah menginterpretasikan atau menafsirkan gitu. Nah, teman-teman tentunya udah biasa ya dengar kata menginterpretasikan atau menafsirkan, apalagi teman-teman kalau dari pendidikan fisika nih ya, udah sering banget pasti dengar kata-kata ini. Nah, tapi biasanya kita dengar itu kan cuman scientific gitu ya, orang-orang sains dan lain-lain. Kah di sini hermeneutika ini hanya berkaitan dengan ilmu-ilmu sains atau bagaimana? Tapi tadi di judul penelitian kualitatif. Nah, kita harus cari tahu dulu nih, sebenarnya contoh-contoh kegiatan menginterpretasi itu sangat luas ya.
Misalnya nih, bisa juga di penerjemah. Penerjemah bahasa atau penerjemah angka gitu ya. Tapi di sini kita bahasnya penerjemah bahasa. Mengalih bahasa ke bahasa yang lain. Itu juga interpretator namanya ya. Dia menginterpretasikan nih. Saya suatu kata A, oh kalau ini diinterpretasikan itu jatuhnya artinya ini nih di bahasa ini gitu. Karena kadang kan ada juga bahasa yang nggak tepat kata-katanya untuk diterjemahkan, tapi makna dari katanya ini sama. Oh berarti ini nih terjemahannya di bahasa lainnya. Kemudian contoh lainnya nih misalnya ilmuwan. Nah ini kan udah biasa ya kita ketahui menginterpretasi data gitu. Nah misalnya sini ilmuwan ini sedang mengambil data dari mesin ini gitu ya. Akhirnya mereka bisa tahu bahwa oh mesin ini ternyata efektivitasnya segini nih diinterpretasikan. Sudah diketahui kekurangannya masih ada ini dan itu gitu. Misalnya juga dokter hewan gitu ya. Setelah melakukan pemeriksaan ke kucing yang lucu ini gitu ya, akhirnya dokter ini bisa menginterpretasikan atau memaknai bahwa oh si kucing ini sehat kok, atau oh kucingnya ini agak-agak sakit, ada cacing pita atau apa kayak gitu di kucingnya gitu. Nah, selain ini ada juga nih ternyata di bidang seni gitu ya. Interpretasi itu juga bisa dilakukan di bidang seni, makanya kita bisa pakai hermeneutika ini penting juga di penelitian kualitatif ini gitu. Misalnya yang pertama itu kritikus sastra. Dalam mereka melakukan kritis, memberikan kritik kepada berbagai karya sastra, tentunya mereka harus melakukan interpretasi, memaknai setiap hasil sastra tersebut terlebih dahulu seperti itu. Baru dia bisa memberikan kritikan dengan esensi tertentu gitu. Selanjutnya juga ini aktor ya, misalnya. Nah, ini beliau sedang melakukan adegan apa. Nah, di sini mereka menginterpretasikan apa sih adegan yang harus mereka lakukan, karakter apa sih yang mereka mainkan, yang mereka tunjukkan seperti itu. Jadi ini interpretasi juga dari karakter yang mereka bawakan itu. Terus ini misalnya Mbak Raisa penyanyi gitu ya kan. Nah, beliau juga menginterpretasikan nih maksud dari lagunya ini seperti apa. Jadi kalau misalnya nyanyi lagu sedih, masa diinterpretasikan dengan senang gitu kan. Jadi semua itu harus diketahui dulu maknanya, interpretasi dari karya-karya itu juga. Nah, sampai sini kita udah tahu dong ya, bahwa memaknai, menginterpretasikan, dan lain-lain itu juga penting di berbagai macam ranah. Jadi bukan cuma sen aja. Oke, jadi setelah contoh-contoh tadi, kita balik lagi dong ke arti hermeneutika itu apa. Nah, kata hermenein yang tadi itu sebenarnya mengandung 3 arah arti juga, yaitu mengatakan, mengungkapkan dengan lantang, meresitir, menjelaskan, menerangkan situasi, menerjemahkan, atau mengalihkan bahasa. Nah, itu juga bisa menerjemahkan, situasinya diterangkan, kayak gitu. Mengungkapkan dengan lantang sesuatu, kayak gitu. Dengan kata lain, hermeneutika ini ditemukan di wilayah memahami, dan pemahaman yang terwujud itu lewat interpretasi gitu. Nah, tahu sama memahami itu adalah 2 hal yang berbeda. Nah, di hermeneutika ini adalah tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar tahu gitu ya. Misalnya kita melakukan wawancara di penelitian kualitatif dengan korban bencana alam. Kita tahu kalau orang korban bencana alam ini sedih gitu ya kan, karena rumahnya hancur kayak gitu misalnya. Kita udah tahu nih, oh ini bapak ini sedih. Tapi sampai ke tahap kita memahami gitu ya, bahwa bapak ini tuh sedih gitu. Nah, itu tuh yang akan dikaji lebih dalam dari penelitian yang kita lakukan melalui hermeneutika. Tadi kita udah singgung ya, misalnya di penelitian kita mewawancari bapak-bapak yang kena bencana alam gitu, terus kita maknai. Tapi sebelumnya kita mau recall lagi nih seputar penelitian kualitatif gitu ya. Penelitian kualitatif itu apa sampai bisa kita hubungkan gitu dengan hermeneutika ini. Apa itu penelitian kualitatif gitu ya? Metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial menurut Russell 2013. Jadi untuk mengeksplorasi dan memahami makna. Eksplorasi dan memahami makna, itu ya kata kuncinya. Dapat digunakan juga untuk menginterpretasi. Ada kata-kata interpretasi nih. Mengeksplorasi atau memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari keyakinan, sikap, atau perilaku manusia gitu ya. Kita akan interpretasikan nih
Terus kita pahami juga lebih mendalam tentang aspek tertentu dari manusia gitu di penelitian kualitatif ini. Jadi dari arti penelitian kualitatif aja kita udah bisa lihat ya bahwa hermeneutika itu punya peran penting karena dalam peran melakukan interpretasi dan memahami makna. Ada 5 pendekatan penelitian kualitatif menurut Creswell gitu ya. Di sini yang pertama itu ada studi naratif. Nah, studi naratif itu berfokus pada narasi tentang pengalaman individu tertentu. Biasanya hasilnya itu nanti akan berupa biografi, misalnya biografi seseorang yang diwawancarai tersebut. Kemudian yang kedua adalah studi fenomenologi. Nah, ini itu inti dari studi fenomenologi itu adalah esensi gitu ya. Misalnya ada suatu fenomena nih. Fenomenanya itu adalah orang-orang yang terkena HIV/AIDS gitu. Kita mau tahu nih esensi apa sih yang sebenarnya ada di pikiran orang-orang yang terkena HIV/AIDS gitu. Bagaimana mereka memaknai mereka terkena penyakit tersebut dan lain-lain kayak gitu. Kemudian studi grounded theory, ini dari namanya aja kita bisa tahu ya, bahwa dari penelitian ini tuh ingin memunculkan atau menemukan teori baru gitu. Kemudian yang keempat ada studi etnografi. Ini tuh untuk mendeskripsikan dan menafsirkan pola dari suatu kelompok yang berkebudayaan sama gitu ya. Jadi ada di suatu kelompok dengan sesuatu hal yang sama gitu. Kemudian studi studi kasus ya namanya. Nah, jadinya studi tentang suatu kasus dalam kehidupan nyata dalam konteks atau setting kontemporer. Biasanya studi kasus ini dicirikan dengan di suatu wilayah tertentu gitu, karena studi kasus, jadi kasusnya itu khusus gitu ya, kayak tertentu aja di situ doang. Ini studi kasus. Nah, 5 pendekatan ini itu di dalamnya semuanya ada hermeneutikanya loh sebenarnya. Soalnya kita butuhkan untuk menafsirkan dan semua berbagai macam data yang kita peroleh. Dan di penelitian kualitatif dengan hampir keseluruhan pendekatan ini, itu tentunya nanti akan menghasilkan misalnya transkrip wawancara misalnya, atau hasil-hasil data-data yang dikumpulkan. Dan itu kan bentuknya kualitatif. Kita butuh untuk memaknai, menginterpretasikan, dan lain-lain dari maksud-maksud tersebut. Atau mungkin dokumen. Misalnya di studi fenomenologi nih, kayak yang tadi contohnya HIV. Misalnya orang tersebut itu diberikan kertas gitu ya, terus diminta untuk menggambarkan situasi perasaannya saat ini. Nah, misalnya beliau menggambarkan burung, burung yang bebas kayak gitu, terbang, tapi dia tidak di dalam sangkar doang dan lain-lain gitu. Nah, itu kan bisa dimaknai seperti itu. Oh, mungkin gara-gara penyakit ini beliau jadi merasa terkurung, tidak bebas dan lain-lain. Nah, itu harus dimaknai dari gambar, simbol dan lain-lain. Nah, ini kan jadi hermeneutika itu sebenarnya bisa juga dimasukkan ke sini. Tapi bisa juga ntar hermeneutika menjadi sesuatu yang berbeda. Nah, kita lihat teksnya ya. Di penerapan hermeneutika dalam penelitian kualitatif. Peran hermeneutika dalam penelitian kualitatif ini itu ada 2 posisi ya. Tergantung gitu, si penulis ini atau si peneliti menggunakannya seperti apa, memandangnya seperti apa. Bisa jadi pendekatan, sama kayak 5 pendekatan penelitian kualitatif yang tadi itu. Nah, menjadi acuan utama dalam penelitian yang dilaksanakan gitu ya. Misalnya penelitian itu mengumpulkan data-data sekunder aja itu terus benar-benar diteliti secara hermeneutika gitu. Jadi pendekatannya hermeneutika. Atau bisa menggunakan teknik menjadi teknik analisis gitu ya. Mendampingi pendekatan pada penelitian kualitatif lainnya seperti fenomenologi dan grounded theory. Atau kadang di mix gitu ya sama orang-orang pendekatannya jadinya fenomenologi strip hermeneutika gitu. Jadi bisa keduanya berdampingan. Sekarang kita lihat dulu contohnya ini ya di hermeneutika sebagai pendekatan dalam penelitian kualitatif. Nah, contoh pertama nih. Hermeneutika Al-Quran Hasan Hanafi merefleksikan teks pada realitas sosial dalam konteks kekinian. Gitu. Jadi di sini itu hermeneutikanya digunakan untuk merepresentasikan atau menafsirkan atau memahami Al-Quran Hasan Hanafi ini gitu. Jadi mereka menggunakannya ini sebagai pendekatan gitu ya dengan pendekatan hermeneutikanya untuk penelitian ini gitu. Contoh kedua, bentuk, fungsi, dan makna Kidung Rumekso Ingwengi, kajian hermeneutik. Nah, ini juga dijadikan pendekatan nih, gitu ya, untuk mereka mendapatkan hasil dari Kidung Rumekso Ingwengi ini
dari bentuknya itu sebenarnya kidung remak seimbang ini apa, fungsinya itu apa, maknanya itu apa gitu ya, dari hermeneutiknya ini gitu. Untuk si kidung rumaksa ingwaninya ini. Jadi benar-benar dijadikan pendekatan gitu ya. Kemudian misalnya sebagai teknik analisis dalam penelitian kualitatif gitu. Nah, ini misalnya penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, dia metode kualitatif dengan etnografi gitu. Dia makainya pendekatan di metode kualitatif itu etnografi. Nah, tapi di sini dia akan analisisnya dengan hermeneutik. Karena seperti yang tadi udah saya jelaskan juga, hermeneutik ini posisinya penting juga untuk pendekatan-pendekatan lainnya dalam menafsirkan sesuatu gitu ya. Apalagi yang kayak penelitian fenomenologi. Dengan pendekatan fenomenologi itu kan benar-benar mau cari tahu esensi gitu ya dari sesuatu hal apapun yang terjadi gitu. Misalnya tadi kayak orang yang kena bencana alam juga. Kita mau cari tahu esensi apa sih yang dirasakan oleh orang-orang yang terkena bencana alam ini. Bukan sekedar kita tahu aja, oh ini orang-orang sedih, bukan sekedar itu aja. Tapi mengetahui bagaimana sedih itu dimaknai atau di esensinya itu seperti apa. Yang ingin kita cari tahu. Supaya ke depan itu mungkin aja kita bisa carikan solusinya, membantu untuk mengurangi healing dan lain-lain dari dampak kejadian bencana alam tersebut misalnya gitu. Atau dalam proses pembelajaran gitu ya, kita mau cari tahu nih, oh ini anak-anak kan nggak bisa sekolah gara-gara bencana alam gitu ya. Jadi kita mau bikin sekolah darurat. Nah, seperti apa sekolah darurat yang ingin teman-teman bangun ini sebenarnya yang seperti apa gitu kan. Harus cari tahu dulu nih dengan wawancara dan lain-lain dengan mengetahui esensinya terlebih dahulu gitu. Penelitiannya fenomenologi, tapi dibantu hermeneutika gitu ya. Untuk menganalisis makna-makna yang ada di baliknya gitu. Contoh yang kedua ini misalnya, nah ini yang tadi saya bilang di awal juga, yaitu berdampingan gitu ya. Pendekatan hermeneutika fenomenologi gitu. Jadi dia barengan, beriringan gitu, berdua, kayak di mix gitu. Sama-sama saling membantu untuk melengkapi penelitian tersebut. Jadi posisi hermeneutika dalam penelitian kualitatif ini eh, sangat penting ya untuk kita bisa sampai ke esensi atau hasil maknanya itu seperti apa. Karena itu kan hal yang penting di penelitian kualitatif seperti definisi dari penelitian kualitatif di depan tadi itu. Oke, ini adalah penjelasan yang terakhir ya. Jadi 3 model penafsiran hermeneutika. Seperti yang kita ketahui, hermeneutika itu ingin mengetahui bagaimana sih sesuatu itu diinterpretasikan, ditafsirkan, dimaknai. Maka ada 3 model yang bisa digunakan untuk menafsirkan dalam penelitian ini. Yang pertama itu ada hermeneutika objektif. Jadi, saya mau mengetahui sesuatu. Dia itu berusaha memahami makna asal dengan cara mengajak kembali ke masa lalu. Jadi kita mau melihat dulu, oh kalau di masa lalu ini seperti apa sih kalau dikaitkan dengan hasil ini gitu, memaknainya. Kalau yang kedua, itu model penafsiran hermeneutika subjektif, yaitu memahami makna dalam konteks kekinian gitu. Tapi dengan menepikan masa lalu. Jadi sekarangnya sekarang aja gitu ya, untuk memahami ini. Menggunakan berbagai hal-hal di saat tersebut aja. Tidak dikaitkan dengan saat-saat sebelumnya. Kemudian hermeneutika kritis emansipatoris ini lebih fleksibel gitu ya. Jadi memahami makna asli dalam konteks kekinian, tapi nggak menghilangkan juga nih tentang makna-makna di masa lalunya gitu. Dengan menekankan, tapi bukan hanya wacana-wacana aja, tapi juga hasil ini tuh nantinya untuk bisa menggerakkan sebuah aksi gitu ya. Di dalam hasil-hasil yang diperoleh dari penafsiran ini. Gitu. Oke, jadi ini 3 model penafsiran yang bisa digunakan dalam hermeneutika. Nah, berdasarkan penjelasan tadi ya tentang penerapan hermeneutika dalam penelitian kualitatif, itu terlihat ya peran hermeneutika dalam penerapan ini penting banget gitu ya untuk kita bisa mendapatkan penafsiran atau di sini lebih pentingnya itu memahami sesuatu gitu ya, pemahaman supaya kita bisa memberikan hasil yang lebih nyata gitu tentang ada apa sih di balik sesuatu, ada apa sih di balik fenomena ini dan lainnya. Dan itu kan adalah sesuatu hal yang penting atau poin utama dalam penelitian kualitatif dan ini sangat dibantu sekali dengan adanya hermeneutika. Nah, semoga video ini bisa membantu ya untuk teman-teman semuanya dan juga bisa nih setelah ini menerapkan hermeneutika ini gitu ya di dalam penelitian kualitatif. Atau mungkin selama ini teman-teman udah menerapkan, tapi mungkin juga
nggak tahu kalau itu ternyata hermeneutika kayak gitu ya. Tapi sebenarnya udah diterapkan dalam melakukan atau menafsirkan data atau pendekatan metode penelitiannya di penelitian kualitatifnya. Semoga teman-teman dimudahkan ya ke depannya untuk membuat penelitian-penelitian kualitatif lainnya dan juga tetap menggunakan hermeneutika atau memasukkan hermeneutika dalam penelitiannya. Saya Febriani, mohon maaf atas segala kekurangan di video ini. Semoga sehat selalu dan videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.